Halo, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah bersama saya Yeremus Erwin Indrawan. Pada pertemuan ini kita telah memasuki pertemuan ke-11. Kita akan membahas mengenai akuntansi keuangan daerah. Bila pada pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-11, kita telah membahas mengenai apa yang akuntansi manajemen ya. Jadi akuntansi ada dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan ya itu akan menghasilkan laporan yang akan ditujukan kepada pihak ketiga ya, seperti laporan keuangan ya. Kemudian kalau akuntansi manajemen, dia akan menghasilkan laporan-laporan yang akan dikembangkan oleh internal ya, internal untuk manajemen dalam mengambil keputusan. Pada pertemuan kemarin juga saya telah memberi tugas untuk diskusi ya mengenai APBD. Terima kasih telah mengejarkan ya. Ada APBD Depok, ada APBD DKI, ada APBD Jawa Barat ya. Di situ bisa kita lihat ya betapa jauh selisihnya ya antara APBD DKI dengan APBD Depok ya, bisa berkali-kali lipat ya. Disinilah yang kita sebut biasanya kesenjangan pendapatan ya, karena itu kan ada transfer dari pemerintah untuk mewujudkan rasa keadilan ya. Jadi itulah diperlukannya peranan pemerintah pusat ke daerah untuk mewujudkan keadilan pembangunan ya, agar lebih merata. Oke, terima kasih telah mengejarkan. Bagus sekali, hampir semuanya mengerjakan ya. Ada pertemuan ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai akuntansi keuangan daerah ya, yang berarti ini apa ya, menghasilkan laporan keuangan untuk pihak eksternal ya, bisa kepada pertanggungjawabkan kepada DPRD ya, kepada DPR untuk pemerintah pusat ya. Oke, kita masuk ke slide 1. Mengapa dia tidak mau? Oke. Slide 1, pencatatan transaksi ekonomi, yaitu pengolahan data transaksi dapat dilakukan dengan 3 cara. Single entry, double entry, triple entry. Single berarti 1 kan, double berarti 2, triple berarti 3, 4 itu Tetris ya. Oke, apa yang dimaksud dengan single? Jadi kita mencatatkan single berarti cuma hanya satu ya. Keterangannya setiap transaksi hanya ada satu ya. Itu digolongkan apakah penerimaan, apakah pengeluaran. Nah, ini biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian saat mencatatkan uang keluar buat apa nih? Makan, nonton. Nah, cuman begitu, makan berarti keluar. Pendapatan dikasih orang tua, honor, sebagainya. Nah, sama single entry ini. Jadi hanya ada satu pencatatan dengan 2 kolom, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan adalah uang yang kita terima, pengeluaran adalah pengeluaran yang kita lakukan. Ya, seperti kalian kalau mencatat ya, terutama mungkin wanita ya sering mencatat ya, terima gaji, kalian tuliskan, kemudian dikasih orang tua, nah kemudian pengeluarannya belanja keperluan rumah atau buat ongkos. Nah, seperti itu. Itulah single entry, hanya ada satu keterangan. Double entry. Nah, double entry ini seperti double, ada 2. Nah, ini seperti kita melakukan jurnal ya, ada kas masuk, kas masuknya dari mana. Nah, jadi ada 2, kas dan gaji ya. Misalnya kalau dari sisi kita ya, tapi kalau dari sisi perusahaan dan ini, kalau ini dalam posisi pemerintah daerah ya, berarti misalnya pembayaran gaji pegawai pada kas. Jadi ada 2 ya, ada 2 keterangan ya.
dan kolomnya sama, ada debit ada kredit. Ini adalah double entry seperti jurnal. Kemudian triple entry, ya, triple entry ini sama dengan double entry. Dia seperti jurnal, cuman ada satu tambahan catatan lagi, yaitu dikaitkan dengan anggaran di sini. Masa saldonya, penggunaannya sudah berapa, misalnya pembayaran untuk gaji pegawai dalam satu anggaran tahun dia ada berapa. Nah misalnya ini udah bulan pertama, nanti ada saldonya. Jadi saat kita triple entry, kita mencatat double entry ditambahkan dengan mencatat keterangan di anggaran yang dipergunakan, supaya kita tahu saldo anggaran yang sudah terpakai berapa persen ya. Kan kalau dalam APBD baik daerah sama pusat itu saldo anggaran terpakai sudah berapa persen sangat penting kan ya, karena akan dibahas terus ya dalam laporan pertemuan bulanan ya, anggaran yang telah terserap berapa persen. Nah itu kan selalu ditanyakan ya. Nah, karena itulah selain melakukan pencatatan double, juga dicatat pada menu anggaran supaya tahu perkembangannya sudah berapa persen. Kemudian selanjutnya dasar pencatatan. Nah, ini adalah dasar pencatatannya. Ini seperti biasa kita menggunakan selanjutnya ada basis cash, basis accrual, basis cash modifikasi. Basis cash sudah jelas ya, berdasarkan uang ya. Uangnya keluar langsung kita catat, uangnya masuk langsung kita catat. Ini ya sama, ini biasanya dipergunakan adalah untuk pemakaian pribadi ya. Saat kalian sudah mengeluarkan uang itu harus langsung dicatat ya. Walaupun mungkin kalian belum terima buktinya. Jadi walaupun kalau misalnya kalian menjual barangnya sudah keluar, tapi kalau uangnya belum diterima, maka itu belum bisa kita akui ya, karena berdasarkan uang, aluran uang. Kemudian assist accrual. Nah kalau accrual ini lebih transaksi dan peristiwa pada transaksinya ya. Misalnya penjualan, kalau barang itu sudah kita keluar dari tempat kita, sudah dinikmati oleh orang lain, maka itu bisa kita catat walaupun kita belum terima uangnya ya. Cuma kan dicatatnya misalnya dalam bentuk piutang, tapi sudah bisa kita akui. Kalau cash itu berdasarkan uang masuk ya, kalau accrual berdasarkan transaksi. Nah yang kedua adalah kombinasi, kita menggunakan cash, kita juga menggunakan accrual. Artinya misalnya uang sudah keluar itu sudah kita catat, tapi catat dalam kondisi sementara ya. Nah, karena kita belum terima kwitansinya. Nah nanti kalau sudah kita terima kwitansinya, nah itu baru kita sesuaikan. Misalnya kalian mengambil uang untuk perjalanan dinas ya, keluar kota, kan dapat dia ngambil uang ke bendahara ya. Dicatatlah kas keluar perjalanan dinas pada kas ya. Misalnya 10 juta ya, jadi kas keluar 10 juta dicatat sama di kalian. Perjalanan dinas 10 juta, kas 10 juta. Nah, ini baru sementara, kita belum terima kwitansinya. Ini adalah basis cash ya, karena uang sudah keluar. Nah, kemudian setelah dia menyelesaikan perjalanan dinas, 10 hari kemudian dia setor kwitansinya tuh. Ternyata hanya 9 juta ya kan, maka ada kembalian sebesar 1 juta, maka itu harus dijurnal lagi menjadi kas 1 juta, perjalanan dinas 1 juta. Jadi cashnya ada uang masuk lagi. Itu adalah untuk modifikasi. Oke, ini adalah siklus akuntansi ya, sama dengan akuntansi dasar ya. Jurnal apalah, kita ada transaksi dulu, kemudian jurnal ya kan. Semoga kalian masih ingat ya. Ini adalah kita kelewatan. Nah, ini adalah siklus sama dengan akuntansi dasar, di mana-mana siklus akuntansi sama. Jadi ada input, itu adalah bukti transaksi, suatu transaksi buktinya harus hitam di atas putih. Kemudian kita proses, itu ada jurnal, buku besar, buku pembantu, dan kemudian kita olah menghasilkan output laporan keuangan. Ini adalah tahapan-tahapannya ya. Ini ya, kalian harus sudah paham ya, karena kalian sudah semester berapa ya, 6 ya. Ini harus sudah paham. Transaksi, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian ya. Ini belajar 2 kali ya. Ada akuntansi dasar, ada lab akuntansi.
Kemudian ini bentuk-bentuk rekeningnya ya, aktiva, belanja, utang, ekuitas, dana. Nah, kemarin kan kalian sudah melihat kan, bisa dilihat aktiva lancarnya, ada bank A disimpan di bank A, bank B, piutang DAU, piutang DAK. Oke. Di sini adalah jenis-jenis rekeningnya, pendapatannya. Kemarin ada apa? Ada pajak daerah, ada restribusi ya kan, ada penyertaan modal dari bank lain ya, ada transfer dari pemerintah pusat ya. Terus mungkin ada kerjasama dengan daerah lain. Nah, seperti itu. Belanja di sini ada gaji pokok, tunjangan keluarga, biaya ATK, biaya alat kebersihan dan lain-lain. Nah, kemarin sudah kalian presentasikan ya dengan cukup bagus. Oke, kita sampai di sini. Jadi intinya akuntansi keuangan daerah apa? Ada 3 dasar untuk mencatat ya tadi ya. Ada cash, akrual dan kombinasi. Kemudian sistemnya ada 3, single entry, double entry dan triple entry. Yang paling bagus ya udah pasti paling triple entry. Mungkin kalau tingkat kelurahan ya itu bisa single entry ya. Kecamatan mungkin lebih berkembang dengan double entry. Nah, sudah di atasnya baru yang ada DPRD-nya itu harus triple entry. Oke, di sini latihan soal pendekatan utama perencanaan dan penyusunan anggaran publik adalah apa nih? Anggaran campuran. Pendekatan yang digunakan banyak negara benang. Nah, ini adalah New Public Management. Sudah meresap aspirasi dari masyarakat ya. Kalau pertama kali itu kita zaman dahulu adalah semua dari pemerintah. Pemerintah menentukan mana yang terbaik untuk rakyatnya. Untuk yang lebih terbaru adalah mendengarkan aspirasi masyarakat ya. Model pendekatan anggaran publik yang dimulai sejak tahun 1980 adalah New Public Management. Anggaran konvensional 80 masih lama ya, berarti itu masih konvensional. Dalam mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional adalah anggaran zero, anggaran lain, anggaran incrementalisme. Ini yang E ya. Nah, nanti kalian bisa cari ya, incrementalisme ini apa. Kemudian yang 5 berikut ini merupakan kelemahan anggaran tradisional adalah pemerintah sebagai pemberi arahan, hubungan yang tidak memadai antara pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat, anggaran berfokus pada kinerja. Ini adalah lemahnya adalah pemerintah sebagai pemberi arahan. Nah, jadi harus mengikuti pemerintah. Oke, ini adalah pertemuan ke-11 ya. Terima kasih telah mengerjakan tugas pada pertemuan 10 ya. Selanjutnya nanti bisa disimak pada pertemuan 11 ini tugasnya apa ya, bisa dilihat apakah kalian beli istirahat tugas ya atau ada tugas lah lanjutkan. Oke, terima kasih, sampai ketemu di pertemuan ke-12. Salam.